Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man ihtada bihadihi al-mubin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat subuh berjamaah, dan kemudian kita menyempatkan diri hadir di majlis ta'lim. Ini merupakan taufik, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Di tengah banyak orang-orang yang mereka menyia-nyiakan salat subuh berjamaah. Padahal salat subuh berjamaah ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Basyiril masya'ina fil lail bin nurit tam yaumal qiyamah." Sampaikan kabar gembira kepada mereka yang mengadakan perjalanan di kegelapan malam, di mana suasana di waktu subuh masih gelap. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada mereka yang mengadakan perjalanan di kegelapan malam bahwa mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Maka sabar, ya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita cahaya yang sempurna, yang penuh, ya, kalau kita sabar terus salat subuh berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Man shalla subha fi jamaah faka'annama qama al-laila kullah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia melakukan salat semalaman suntuk. Semalaman dia isi dengan salat malam. Seperti itulah keutamaan salat subuh berjamaah. Demikian pula dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Qur'anal fajri kana mashhuda." Sesungguhnya Quran al-fajr, yakni salat subuh, itu masyhuda, disaksikan, yakni dihadiri oleh malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya malaikat-malaikat yang mereka mendatangi manusia dan melaporkan amal manusia ke hadapan Allah, ya. Ada malaikat siang dan ada malaikat malam, ya. Di mana mereka mendatangi manusia ketika mereka melakukan sholat subuh dan asar, ya. Kemudian setelah mereka mendatangi manusia, mereka datangi di waktu subuh, dilihatnya orang-orang pada sholat. Di waktu asar dilihatnya orang-orang pada sholat. Maka mereka kembali kepada Allah. Allah bertanya kepada mereka, sedangkan Allah lebih mengetahui. Dalam keadaan bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Kata mereka, atainahum wahum yusallun wa taraknahum wahum yusallun. Kami datangi mereka dalam keadaan mereka sholat, dan kami tinggalkan mereka juga dalam keadaan mereka sholat. Jadi ini disaksikan oleh para malaikat, ya. Bahkan dalam hadis, inna athqalas salati 'alal munafiqin salatus subhi wal atamah. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang yang memiliki sifat nifak atau munafik itu salat subuh dan isya. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Kalau seandainya mereka tahu keutamaan pada salat subuh dan salat isya, maka mereka akan datangi juga meskipun sambil merangkak, ya. Nah, ini keutamaan salat subuh, ya. Dan kemudian alhamdulillah kita sempatkan dengan hadir di majlis ta'lim atau majlis ilmu yang keutamanya sangat banyak, apalagi di zaman sekarang, di saat banyaknya fitan atau fitnah-fitnah, banyaknya cobaan, godaan yang memalingkan kita dari agama kita. Ada yang namanya fitnah asyubuhat dan ada yang namanya fitnah asyahawat. Fitnah syubuhat
yakni godaan, cobaan yang dapat membuat kita meninggalkan agama kita, ya, berupa pernyataan-pernyataan, statement, ya, atau pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang terkadang pembawanya fasih menyampaikan, pintar menyampaikan, pintar beralasan, sehingga membuat kita terkadang terpesona dan mengikuti pemikirannya. Apa itu contoh fitnah syubhat? Setiap isme, pemikiran, pernyataan yang bertentangan dengan ajaran Islam, tapi kemudian dihias dengan, ya, kata-kata yang indah. Ya, seperti ada liberalisme, ada sekularisme, ada pluralisme, ada kapitalisme, ada komunisme, ada ateisme, dan lain-lain isme-isme yang bertentangan dengan ajaran Islam, yang terkadang penyerunya, ya, itu pintar menyampaikan sehingga membuat orang-orang terbawa. Iya juga ya, pemikirannya benar juga ya, gitu. Yang mana yang pertama kali mencetuskan fitnah syubhat ini adalah iblis. Iblis, kalau kita lihat di Al-Quran, dia menyampaikan fitnah syubhat ini, ya. Ketika menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam, iblis mengatakan, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Kenapa saya harus sujud kepada Adam? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dia dari tanah, sedangkan aku engkau ciptakan dari api. Menurutnya api lebih baik daripada tanah. Kalau kita mendengar pernyataan iblis sekilas, seakan-akan pernyataan iblis ini benar, ya, inilah yang disebut dengan syubhat, ya. Jadi pernyataan, pemikiran yang kayaknya benar padahal batil. Kenapa kok bisa kayaknya bagus? Itu karena setan yang menghiasnya. Sebagaimana firman Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan, ya, likulli nabi, untuk setiap nabi dan setelahnya, aduwa, musuh, ya, dari kalangan setan-setan, dari kalangan jin dan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, yang mana satu dengan yang lain saling menyampaikan kata-kata yang indah untuk menipu manusia, sehingga banyak yang mengikuti pemikirannya, ya. Padahal kalau kita fikirkan lebih lanjut, kita akan ketahui kebatilannya. Pernyataan iblis, ya, saya lebih baik daripada dia, engkau ciptakan aku dari api, dia engkau ciptakan dari tanah. Padahal kalau kita perhatikan, antara tanah dengan api lebih baik tanah. Keadaan tanah, ya, dia stabil, sedangkan api labil, goyang. Keadaan tanah keadaan api membahayakan, membakar. Kalau sudah ngebakar, merembet cepat, ya, langsung rumah-rumah pada kebakar. Keadaan tanah tidak demikian, bahkan bermanfaat, ya, menumbuhkan tanam-tanaman, menumbuhkan pepohonan. Keadaan api juga cepat, ya, cepat, terburu-buru, sehingga kalau satu rumah kebakar, gampang merembet ke rumah lain cepat. Keadaan tanah enggak begitu, ya. Keadaan tanah juga mudah diolah, sedangkan keadaan api tidak demikian. Makanya Adam alaihissalam lebih mudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala saat tergelincir jatuh ke dalam maksiat daripada iblis yang, ya, ketika jatuh ke dalam kesalahan membuat dia mublis, putus asa, ya, nggak mau kembali. Maka tanah lebih baik daripada api. Maka pernyataan-pernyataan atau syubhat, disebut dengan syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, itu kalau kita kaji, kita akan ketahui kebatilannya. Apalagi ketika ulama yang berbicara, maka lebih jelas lagi. Seperti liberalisme yang mengusung pemikiran kebebasan
dalam hidup itu bebas, mendingan bebas daripada ada aturan. Ya, lebih nikmat kalau nggak ada aturan, kita berbuat semena-mena. Ya, kita katakan kalau bebas tanpa aturan, ya seperti binatang. Ya, kita lihat saja misalnya di jalan, ya lalu lintas. Kalau umpamanya nggak ada aturan lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas, yang ada apa? Ya, kekacauan, kemacetan, kecelakaan. Ya, misalnya nggak ada lampu merah atau lampu merah nggak ditaati, harusnya berhenti, dia terus saja nyelonong. Yang ada mobil atau motor dari arah lain nabrak. Yang di situ dilarang berhenti, dia berhenti seenaknya, sehingga jalan menjadi sempit. Timbullah kemacetan. Ya, yang harusnya di situ kecepatan jangan lebih dari 40 km per jam, dia ngebut kayak remaja-remaja yang naik motor ngebut-ngebutan. Ya, sampai kecepatannya tinggi, padahal itu banyak ada anak-anak bermain di situ, lingkungan masyarakat ngebut kalau naik motor. Kalau ini nggak ditaati, yang ada kecelakaan. Nah, inilah ya, kalau kehidupan tanpa aturan, ya meninggalkan agama seperti binatang. Ya, kalau kita perhatikan manusia, Allah Subhanahu wa taala bentengi dengan beberapa hal. Dengan agama, dengan akal, dengan rasa malu. Kita akan pikirkan ini. Ya. Ini sejalan dengan Islam. Maksudnya memang pernyataan ini bukan istilahnya kita pakai akal-akalan, tapi memang betul. Ya. Agama ini membentengi seseorang, iman. Ya, seorang yang imannya tinggi, ya, mencegahnya dari melakukan perbuatan maksiat karena iman yang ada dalam dirinya. Orang terjatuh ke dalam maksiat karena iman yang lemah. Ya, karena iman yang lemah, dia akhirnya mengerjakan perbuatan maksiat. Ya, tapi ketika imannya tinggi, dia ingat sama Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia nanti akan dihadapkan di hadapannya dan Allah akan bertanya kepadanya tentang amal yang dia kerjakan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan terhadap amalnya. Dia akan berpikir, ya, sebelum melakukan tindakan tersebut. Ya, ini karena iman. Ya. Kemudian akal juga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada manusia akal, yang dengannya dia berpikir, nanti kalau saya mengerjakan perbuatan ini, apa akibat yang saya peroleh? Ketika saya mengkonsumsi minuman keras, narkoba, ya, apa akibat yang saya peroleh daripadanya? Oh, ternyata hilang akal saya. Oh, kalau akal saya hilang, saya akan berbuat tidak terarah. Saya akan berkata, ya, tanpa difikirkan terlebih dahulu. Bisa saja saya menghina orang lain, mencaci maki orang lain, bahkan menyakiti orang lain karena saya nggak punya akal yang membentengi, yang mengikat saya, yang mengarahkan tindakan saya. Akal. Kemudian rasa malu. Yang kata Nabi SAW, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari keimanan. Maka banyak kita, ya, ketika ingin berbuat yang tidak pantas, karena apa? Karena malu. Apa kata orang? Apa kata dunia? Ya, kalau kita ingin berbuat karena ada rasa malu. Ini Allah karuniakan untuk menjaga, membentengi kita agar tidak jatuh mengerjakan perbuatan yang tidak layak dilakukan. Nah, kalau hewan tidak dikaruniakan tiga hal ini. Hewan, ya, tidak dikaruniakan agama. Mereka tidak dibebankan yang namanya sholat. Mereka tidak dibebankan yang namanya puasa, tidak dibebankan beribadah. Maka nggak apa-apa mereka, misalnya waktu sholat terus saja cari makan, terus saja memuaskan nafsu. Ya, maka kalau ada manusia yang begini, ya waktunya sholat masih saja main, masih saja mengejar dunia, mencari rezeki, ya, dan perhatiannya hanya tertuju kepada nafsu. Itu namanya manusia yang seperti hewan, atau disebut dengan manusia hewani. Ya. Kalau ada manusia yang seperti ini,
azan memanggilnya, hayya 'alas shalah, marilah kita salat, hayya 'alal falah, marilah kita menuju kepada kebahagiaan. Ya, dia masih saja ya misalnya main, ya, remaja-remaja ya misalnya masih saja main HP di pinggir jalan, ngumpul sama teman-teman ya sambil apa namanya wifi, mengandalkan wifi, main game online di pinggir jalan waktu sholat ya. Yang lain lagi yang dewasanya terus sibuk bekerja ya, ada yang sibuk dagang, ada yang mungkin yang kuli terus saja, waktunya sholat terus saja ya sampai ninggalin sholat. Seperti ini itu sebenarnya mirip dengan hewan, sehingga disebut dengan manusia hewani, manusia yang seperti hewan. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Ya, perumpamaan mereka seperti orang-orang kafir. Orang-orang kafir yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka makan, mereka bersenang-senang seperti halnya binatang yang perhatiannya tertuju kepada perut dan nafsu. Yang penting makan enak. Setelah makan kenyang, muaskan nafsu. Ya seperti itu. Itulah manusia hewani. Maka jangan sampai kita seperti hewan, binatang. Ya. Kemudian di samping mereka hewan itu nggak dikasih nggak dikasih agama. Ya mereka maksudnya tidak dibebankan beribadah. Yang dibebankan beribadah kan manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, hewan juga tidak dikaruniakan akal, ya, tidak dikaruniakan akal, sehingga ya mereka ya berbuat ya sesuai dengan yang mereka mau, gitu ya, yang mereka mau, tidak dikaruniakan akal, sehingga nggak masalah kalau mereka nggak punya adab, nggak punya sikap sopan santun. Kalau kita yang dikaruniakan akal harusnya beda dengan hewan, punya sopan santun, punya adab, gitu ya, kepada tetangga baik. Kemudian juga yang tua yang muda menghormati yang tua, yang tua menyayangi yang muda, ya. Kemudian berperilaku sopan. Jangan sampai kalau yang nggak punya adab kan keluar rumah, ya. Misalnya berpakaian ngasal, ya, nggak sopan. Yang perempuannya ya berpakaian pun mamerkan aurat, ya, pakai pakaian yang minim, memamerkan aurat. Ini sudah nggak digunakan akal sehat lagi kalau seperti itu. Ada seorang misalnya perempuan keluar rumah berpakaian mini, ya sudah maklum ya, ketat juga, ya, mini juga, ya. Nah ini udah tidak menggunakan akal sehatnya. Dan yang ketiganya juga tidak memiliki rasa malu, ya, tidak memiliki rasa malu. Oleh hewan tidak memiliki tiga hal ini. Mereka berbuat yang nggak didasari oleh akal dan nggak didasari rasa malu. Suka terhadap lawan jenisnya, ya, misalnya yang jantan ngelihat yang betina langsung didatangi, ya, tanpa melihat ada orang serame sepi, ya, nggak diperhatikan, ya, juga nggak ada rasa malu, langsung saja, ya. Nah kita yang punya agama yang membentengi kita, jangan bersikap seperti itu. Kita punya akal yang membuat kita berpikir, kira-kira kalau kita berbuat seperti itu apa akibatnya. Kita juga punya rasa malu yang membuat kita, ya, berpikir nanti apa orang bilang, ya, meskipun kita harusnya ikhlas, tapi ini termasuk karunia Allah kepada manusia agar dalam bertindak itu yang pantas, yang baik, gitu. Nah, itu sekedar masih ya terkait dengan ya kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, ya. Nah ini kalau umpamanya kita mengikuti pemikiran liberalisme, ya, nanti manusia nggak punya aturan, yang ada seperti hewan,
Kemudian lagi ada pluralisme, ya, yang membenarkan semua agama, ya, dan bahwa semua agama bisa mengantarkan pemeluknya ke surga. Ya, kalau dipikirkan seakan mereka yang membawa syubhat ini kayaknya benar. Ya, jangan cuma merasa Islam doang lah yang benar. Jangan cuma menganggap bahwa Islam saja yang mengantarkan pemiliknya ke surga. Agama yang lain juga sama. Ya, banyak jalan lah menuju surga, jangan merasa benar sendiri gitu ya. Seakan-akan benar. Ya, seakan-akan benar. Padahal batil dan salah pernyataan ini. Ya. Dia mengatakan sekarang begini aja. Kalau kita mau ke sebuah tempat kan banyak jalan menuju tempat tersebut. Ya. Kita misalnya mau ke mana nih? Di sini yang terdekat misalnya apa? Ke Sasak Besi situ. Iya. Kita bisa lewat jalur atau perumahannya aja, kalau itu jembatan biasa. Apa? Perumahan yang mana ini? Perumahan sini ya, Dharma Wangsa. Ya. Banyak jalan ke tempat sini gitu ya. Bisa lewat jalan misalnya kalau dari selatan Gabus, ya, dari selatan mana Ganda Agung misalnya ya. Kemudian utara dari Gabus, kemudian timur dari arah sini Radar misalnya, atau dari arah Pisangan situ. Kemudian barat dari arah misalnya Wisma Asri gitu ya. Jadi banyak jalan. Jadi jangan nganggap cuma hanya Islam doang yang mengantarkan pemiliknya ke surga. Bukankah ada pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma gitu ya. Seakan-akan pernyataan ini benar. Padahal kalau kita teliti kembali, batil pernyataan ini. Ya, bertentangan dengan Al-Qur'an, As-Sunnah dan akal. Ya. Al-Quran mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar, yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ya. Kenapa kok hanya Islam saja yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya, karena di agama selain Islam Allah disekutukan. Sedangkan Allah tidak ridho disekutukan. Allah berfirman, "Wala yarda li ibadihil kufur." Allah tidak ridho hamba-hambanya melakukan kekafiran, melakukan kemusyrikan. Bagaimana ridho? Dia yang sudah menciptakan, dia yang sudah memberikan rezeki, dia yang mengaruniakan berbagai macam kenikmatan, tetapi yang disembah malah selainnya, yang disyukuri malah selainnya, yang diagungkan malah selainnya. Kita lah misalnya, kita sudah ngasih kepada, misalnya kita orang kaya, kita kasih kepada beberapa orang uang 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Orang-orang yang dikasih ini nggak berterima kasih kepada yang lain. Yang nyebut istilahnya kita nggak disebut baik kebaikannya, namanya, yang lain malah disebut, yang lain yang malah dimuliakan. Apa kita nggak kesel? Kita yang ngasih bukannya kita mau disyukuri, tapi ini kan salah kaprah. Harusnya yang disyukuri itu yang ngasih, jangan yang malah nggak ngasih. Nah, ya, mereka yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala seakan seperti itu. Allah yang ngasih nikmat, Allah yang nyiptain mereka, yang disyukuri malah patung dan berhala. Emangnya patung dan berhala ngasih nikmat? Emangnya patung dan berhala menciptakan? Kan enggak. Makanya Allah enggak ridha dengan agama-agama selain Islam. Allah yang nyatakan sendiri, wala yarda li ibadihil kufur. Allah enggak ridha hamba-hambanya berbuat kekafiran, ya, kemusyrikan, ya. Itu. Terus terkait dengan bahwa semua agama apakah benar, yakni bisa mengantarkan pemeluknya ke surga? Tidak bisa. Hanya Islam saja yang mengantarkan pemeluknya ke surga. Karena Allah yang menyatakan demikian. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin.
Barang siapa yang mencari agama selain Islam, gak akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Yang rugi itu adalah orang yang dia sudah beramal tapi sia-sia, yang sudah bekerja tapi gak dikasih upah, yang dia dalam berbisnis, berdagang sudah ngeluarin modal yang banyak tapi habis modalnya gak dapat untung. Seperti itulah mereka yang tidak di atas Islam, amal perbuatannya akan sia-sia. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapi amal yang mereka kerjakan, maka kami jadikan amal mereka itu seperti debu-debu yang berhamburan, sia-sia. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu berbuat syirik akan hapuslah amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Jadi Allah enggak terima. Kemudian secara akal gimana bahwa pernyataan orang-orang pluralis ini batil? Sekarang begini aja. Ya. Misalnya di sini punya banyak pintu. Ada pintu timur, ada pintu barat, ada pintu utara, ada pintu selatan. Misalnya ada banyak gerbang. Ya, tadinya. Gitu. Kemudian untuk keamanan ditutup semua pintu, kecuali satu pintu aja, pintu barat. Timur ditutup, utara ditutup, selatan ditutup, cuma pintu barat yang dibuka. Kira-kira bisa nggak kita masuk ke tempat perumahan itu? Dan Mawangsa dibuka cuma pintu barat saja, timur nggak ada, ditutup misalnya kalau tadinya ada. Selatan ditutup, utara ditutup, yang dibuka cuma satu pintu. Bisa nggak kita masuk ke tempat ini lewat pintu timur? Gerbangnya ditutup. Kemudian pintu selatan, gerbangnya ditutup. Utara, gerbangnya ditutup, yang dibuka cuma pintu barat saja. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kita hanya bisa lewat karena pihak misalnya di situ sudah menutup. Kita nggak bisa. Nah, yang punya surga adalah Allah. Allah sudah menutup semua pintu dan hanya membuka pintu Islam. Kita mau sampai kapanpun berusaha lewat jalan yang lain, pintu yang lain nggak akan dibuka. Allah berfirman, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, bersikap sombong terhadapnya, kami tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka enggak bakal masuk surga sampai ada unta bisa masuk ke lubang jarum. Maksudnya apa? Unta bisa masuk ke lubang jarum. Maksudnya mustahil, enggak akan bisa. Ya. Jadi ya karena surga punya Allah, Allah sudah menutup semua pintu, kita nggak bisa lewat jalan yang lain. Nah itu secara akal juga kayak gitu. Kalau tadi kayaknya benar pernyataannya, itu karena itulah bisikan dari iblis dan setan. Nah itu yang namanya fitnah syubhat. Ya di zaman sekarang kata Nabi SAW, ya baina yaday sa'ah fitanan. Sebelum tibanya hari kiamat ada berbagai yang namanya fitnah, godaan dan cobaan. Kaqat'il lailil mudlim, seperti potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Ada orang yang paginya mukmin, sorenya langsung jadi kafir. Atau wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Sorenya orang mukmin, pagi berikutnya sudah jadi orang kafir. Atau paginya jadi orang yang soleh, rajin ibadah, mau mendekatkan diri kepada Allah, rajin ke masjid, sorenya udah jadi orang fasik. Itu karena dahsyatnya fitnah di waktu tersebut, di zaman itu. Dan sekarang kita merasakan berbagai macam sarana media yang memalingkan kita dari agama kita begitu banyak. Ada televisi karena yang menguasai orang-orang kafir misalnya. Ada media, ada internet yang tidak ada penghalang antara ya kita dengan dunia ya luar. Sehingga berbagai macam pemikiran, keyakinan dari orang-orang kafir mudah diserap oleh negeri tersebut. Budaya, akhlak orang-orang kafir mudah diserap karena nggak ada filter dan nggak ada ya penyaringnya. Sehingga jangan heran kalau banyak, apalagi remaja, apalagi orang-orang yang awam, yang tidak belajar agama, ya mereka mudah mengikuti ya dari apa yang dia lihat. Ya, tontonan jadi tuntunan, pernyataan jadi pemikir, jadi keyakinan. Ya, nah itu
Zaman sekarang seperti itu. Anak-anak remaja ada yang namanya Koreaan, anak-anak remaja ya ada yang geng-gengan, ya bukan remaja mulu yang disudutkan, enggak. Kalau yang di sini insya Allah pada bagus, insya Allah, ya. Karena kalau saya lihat di masjid-masjid, di musola-musola itu sekarang hampir punah remaja masjid, yang ada orang-orang tua, ya, yang memakmurkan masjid. Padahal harusnya ada generasi penerus, ya. Harusnya pihak atau pengurus masjid harus mengaktifkan remaja, ya, memfungsikan mereka, menjadikan mereka ya istilahnya bantu-bantu masjid. Ada taklim buat remaja, ya. Jangan sampai orang tua saja yang memakmurkan masjid dan nggak peduli sama anak-anaknya. Jangan sampai kita seperti mereka yang cuma orang tuanya ketika waktu sholat tiba datang ke masjid, anak-anaknya dibiarin nongkrong di pinggir jalan, dibiarin main HP terus-terusan, dibiarin di depan televisi, dibiarin main game, dibiarin main bola, ya. Jangan sampai seperti ini. Ini namanya orang tua yang gak sayang sama anak. Kalau biarinlah, gak apa-apa, biar kita yang ke masjid aja, anak mah biarin aja. Nah, ini gak sayang sama anak, ya. Padahal membiarkan mereka meninggalkan sholat, ya, sama saja menjerumuskan mereka ke neraka. Padahal kata Nabi SAW, muru abna'akum bis salati wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 10 sinin. Suruh mereka salat ketika usianya 7 tahun. Saya yakin sudah pada 7 tahun, bahkan di atasnya. Wadribuhum 'alaiha, pukul mereka kalau meninggalkannya, wahum abna'u 10 sinin, kalau usianya sudah 10 tahun boleh mukul. Cuma tentunya pada bagian-bagian tidak membahayakan, tapi untuk ketegasan, karena salat masalah yang penting. Jangan biarkan anak ya terus-terusan dengan HP-nya, dengan televisinya, dengan mainnya. Waktu sholat tiba itu membiarkan mereka ke jurang neraka. Kita harus tahan mereka, kita harus hentikan mereka. Ustadz, kadang saya kasihan sama anak, ya, ketika subuh terutama susah sekali dibangunkan. Saya sudah bangunkan, dia masih terus saja dekat sama bantal gulingnya. Dibangunin baru duduk langsung tidur lagi. Gimana caranya Ustaz? Ya, masalah seperti ini pernah diajukan kepada seorang syekh. Seorang ibu nanya, anak saya susah banget dibangunin sholat subuh, dibangunin tidur lagi, dibangunin tidur lagi, berat banget. Maka disampaikan, kalau rumah kamu kebakaran, apa sikapmu ketika anak masih tidur, tidurnya pulas? Saya akan seret, saya akan seret anak saya, ya, untuk mengeluarkan supaya jangan sampai kebakar, ya, api yang sedang berkobar, kayak gitu. Nah, seperti itulah hendaknya kamu lakukan kepada anakmu yang susah untuk sholat subuh. Seret kalau perlu, gitu ya. Seret kalau memang kita sayang kepada anak. Cuma kalau nggak sayang ya udah biarin aja. Cuma ingat, ya, kita akan dipisahkan dengan mereka di akhirat. Ya, meskipun kita bersama di dunia, cuma di dunia hanya sementara. Ada waktu kita akan berpisah dengan anak-anak kita. Ya, entah ketika anak sudah dewasa, kemudian merantau, bekerja di tempat lain, sehingga terpaksa harus pisah rumah. Entah dengan menikah, dapat laki-laki dari kota seberang atau dari kampung seberang, sehingga harus dibawa oleh suaminya jauh. Entah bisa saja di antara orang tua atau anaknya meninggal lebih dulu. Pokoknya pasti berpisah, nggak selama-lamanya, ya. Dan setiap keluarga muslim pasti punya keinginan untuk kumpul bareng, bukan hanya di dunia. Kumpul bareng bukan hanya di dunia, dan itu bisa diraih. Bagaimana caranya? Apabila kita dengan anak-anak kita samakan, ya, akidah, samakan keimanan, ya, keislaman, kesolehan, Allah akan pertemukan. Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan keturunan mereka mengikuti jejak langkah orang tuanya, kami akan pertemukan. Apa kita nggak ingin seperti ini? Kumpul bareng bukan hanya di dunia, ya. Misalnya ada anak atau siapa di antara keluarga sudah dijemput oleh kematian, sudah meninggal, kita ingin bertemu kembali, itu bisa apabila kita dengan mereka sama-sama di atas keimanan, ya,
sama-sama di atas akidah yang benar. Allah akan pertemukan. Dan inilah cita-cita tertinggi setiap keluarga muslim. Lalu bagaimana cara supaya mereka dengan kita sama akidahnya? Didik mereka sebagaimana Luqman mendidik anaknya. Didik mereka akidah yang benar, didik mereka beribadah dari sejak dini, didik mereka adab dan akhlak. Lihat bagaimana Luqman mendidik anaknya. Ya, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduh, ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Innasyirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Beliau juga mengajarkan adab dan akhlak. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Dan kami perintahkan anak berbakti, berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya, lemah bertambah lemah, ya, kemudian menyapihnya setelah 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu, dan seterusnya. Diajarkan juga oleh Luqman kepada anak, ya bunayya, wahai anakku, aqimis shalah, dirikanlah salat. Itu Allah kisahkan, ya, Luqman ketika mendidik anaknya itu supaya kita ambil pelajaran bahwa seharusnya orang tua itu kayak begitu. Ya, jangan bodoh amat. Apalagi jangan sampai giliran pelajaran umum disempatkan, dimasukkan, bukan hanya di sekolah tapi ditambahin dengan kursus-kursus, ditambahin kursus bahasa Inggris, kursus ngitung matematika, kursus ini, kursus nyanyi pun sampai dimasukin, rela dikeluarin. Tapi agama ya nggak mau ngeluarin uang, ya, diajarkan ngaji pun nggak didorong. Sampai sepi yang ikut ngaji di musola, di masjid misalnya. Udah gitu ngebayar guru ngajinya pun sedikit, kecil. Giliran guru matematika, giliran guru bahasa Inggris, giliran guru nyanyi misalnya, rela ngeluarin uang besar. Tapi untuk guru ngaji, ya Allah, gitu. Nggak ada takzim sama sekali terhadap Al-Quran. Ya, gitu. Kan ada yang seperti ini, banyak bahkan. Ya, sekolah maunya yang gratisan. Ya, kalau bisa ya maunya yang murah. Udah tahu pendidikan agamanya cuma sedikit, seminggu cuma sekali. Apa pengaruhnya buat anak? Masukin ke SDIT berat, sayang uang. Iya. Giliran buat beli kendaraan yang mahal, harta atau peralatan rumah tangga yang mahal, dia mampu. Untuk pendidikan anak dia berat, ya. Artinya kalau dia mampu beli itu, dia juga harusnya mampu. Kecuali kalau dia nggak mampu, ya sudah, yang penting dia sudah berusaha mendidik anak, gitu. Nah, ini kalau ingin mereka memiliki akidah yang benar, ya ajarkan. Atau kalau kita nggak mau mengajarkan karena kita sibuk bekerja yang laki-laki, masukkan mereka ke sekolah-sekolah Islam. Sudah banyak sekolah-sekolah Islam yang di sana diajarkan akidah Islam, yang diajarkan di sana ibadah yang sesuai sunnah, yang diajarkan akhlak yang mulia. Ya, insya Allah kalau mereka tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah, itu manfaatnya akan diperoleh oleh orang tua dunia akhirat. Dunia menyejukkan pandangan orang tua, dunia membanggakan orang tuanya, di dunia meringankan beban orang tuanya. Ya, di rumah ada pakaian yang kotor, dibantu dicucikan. Di rumah ada piring yang kotor, dibantu dibersihkan. Di rumah lantai kotor, disapu, dipel. Disuruh apa-apa gampang, ya, nurut, taat sama orang tua, kan nyenengin orang tua, gitu. Mau anak kita, ya, yang ada nyusahin kita, pakaian langsung ditaruh berantakan, nggak mau dicuci, piring berantakan nggak mau dibersihin, lantai kotor nggak mau disapu, dipel, kemudian juga disuruh susah. Maunya malam bergadang sama teman-teman kelayapan kemana, ya. Mau yang seperti ini atau mau yang soleh? Tentu kita mau yang soleh, harus ada usaha. Enggak cukup cuma niatan dalam hati. Ingin anaknya soleh cuma didik, enggak. Itu mah kayak apa? Orang mau jadi orang kaya cuma nggak mau kerja, atau mau jadi pinter cuma nggak mau belajar, nggak dijalankan sebabnya, namanya kalau seperti ini. Ya, sedangkan kalau anak itu soleh dan soleh di akhirat, ya, di akhirat Allah akan kumpulkan kita di surga, ya, akan kumpulkan kita di surga. Dan ketika anak itu soleh dan soleh mendoakan orang tuanya. Dalam hadis yang sahih disebutkan, yurfa'ul abdu, akan ditinggikan derajat seorang hamba,
Dia bingung, kok derajat saya semakin tinggi, dari mana? Ya Rabbi, anna li hadza. Ya Rabbi, dari mana kok saya derajat kok semakin tinggi-tinggi? Kata Allah Subhanahu wa taala, bistighfari waladikalak. Ini disebabkan doa permohonan ampun yang dipanjatkan anakmu untukmu, karena engkau telah mendidiknya. Dia senantiasa berkata, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabbi, ampuni aku, saya dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka berdua sebagaimana keduanya telah menyayangiku di waktu kecil. Akhirnya derajat orang tua tinggi-tinggi. Apa enggak mau seperti ini? Ya. Nah, sekarang bandingkan kalau orang tua enggak mau didik anak, kemudian anak jadi anak yang tidak soleh. Apalagi sampai ada tuh yang sampai itu mah orang tua yang enggak tahu enggak sayang sama anak, membiarkan anaknya sampai pindah agama. Ada yang seperti ada, itu sama aja berpisah untuk selamanya dengan anaknya. Ya. Ketika misalnya anaknya menikah dengan laki-laki kafir, kemudian pindah agama, itu sama aja ya berpisah untuk selamanya dengan anaknya. Ya. Dan menjerumuskan anaknya ke jurang neraka dan membiarkan anaknya ya masuk ke jurang. Dia bodoh amat, nggak apa-apalah, yang penting. Nah, itu orang tua yang nggak sayang sama anak kalau sampai seperti ini. Kalau kita lihat orang-orang terdahulu banyak dipisahkan ya karena keimanan, karena perbedaan keyakinan. Bagaimana dipisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Azar, anak dipisahkan dengan orang tua. Nabi Ibrahim jelas di surga, tapi Azar di neraka. Apa sebabnya? Karena beda keyakinan. Meskipun di dunia hubungannya dekat tadinya, anak sama orang tua, tapi karena beda keyakinan dipisahkan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa Azar dihadirkan kepada Nabi Ibrahim. Ya. Ketika itu Azar, bapaknya Nabi Ibrahim, dalam keadaan hitam kelam dan berdebu. Anak Nabi Ibrahim alaihissalam melihat orang tuanya begini, ya sedih. Anak kok bapak saya begini, ya hitam kelam kayak kena oli gitu ya, berdebu juga. Ngelihat begini langsung Nabi Ibrahim langsung kasihan, langsung berdoa kepada Allah, ya Rabbi, Engkau telah berjanji kepadaku gak akan membuatku kecewa. Kekecewaan apa yang melebihi daripada melihat ayahnya dalam keadaan seperti ini? Nah, maka karena Allah telah menetapkan bahwa surga haram bagi orang-orang kafir, kata Allah, ini haramtul jannah 'alal kafirin. Aku sudah tetapkan surga haram bagi orang-orang kafir. Maka supaya enggak ada rasa sayang dari diri Nabi Ibrahim kepada bapaknya, Allah rubah bentuk bapaknya menjadi dobu', menjadi apa? Anjing hutan, hyena. Tahu hyena? Kalau lihat mungkin di apa namanya? Enggak usah kita lihat langsung ke hutan, bisa dikejar kita. Maksudnya di YouTube banyak ketika aja hyena. Seperti itu, anjing hutan yang buas ya. Dirubah bapaknya jadi kayak anjing hutan. Ya. Jadi enggak ada rasa iba dan kasihannya enggak ada. Dalam keadaan berlumuran darah ketika itu dirubah fisik orang kafir jadi anjing hutan. Bapaknya sendiri. Langsung kaget Nabi Ibrahim alaihissalam melihatnya. Kemudian ditarik kaki-kaki bapaknya ini yang sudah berubah menjadi anjing hutan, dilempar ke dalam neraka. Mau seperti ini? Itu karena beda keyakinan. Dan bagaimana dipisahkan Nabi Nuh alaihissalam dengan anaknya, dan berarti disebut dengan Kan'an. Kan'an disuruh beriman kepada bapaknya Nabi Nuh alaihissalam, cuma nggak mau. Bapaknya mengatakan, ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku, naiklah ke kapal. Wala takum ma'al kafirin, jangan tetap terus bersama orang-orang kafir. Kata anaknya Kan'an, sa'awi ila jabal, saya akan pergi naik ke gunung ya untuk menghindari banjir besar ini. Yaqsimuni minal ma', yang dapat melindungiku dari banjir besar ini. Ya, padahal enggak ada yang bisa meloloskan diri dari ketetapan Allah, dari azab Allah. Ya, sa'awi ila jabali yaqsimuni minal ma'. Kata Nabi Nuh alaihissalam, la asimal yauma min amrillah illa marrahim. Enggak ada yang bisa menyelamatkan dari ketetapan Allah ini ya kecuali orang yang Dia rahmati. Ya, maka untuk lari dari azab Allah bukannya malah kita menghindar dari azab Allah, tapi malah mendekat kepada Allah. Kata para nabi, fafirru ilallah, larilah kalian kepada Allah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Sebenarnya saya pemberi peringatan kepada kalian.
Ya, jangan malah kita menghindar malah kena azab. Wahala bainahumal maut, maka tibalah gelombang semakin tinggi dan kemudian fakana minal mukrakin, anaknya pun sampai ditenggelamkan. Padahal airnya dia udah berusaha naik ke atas gunung, tapi tetap kalau sudah Allah tetapkan banjir terbesar di dunia ketika itu ya banjir pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, semua ditenggelamkan kecuali pengikut Nabi Nuh alaihissalam yang jumlahnya cuma sedikit. Ada yang mengatakan cuma 40 orang. Ya. Pokoknya yang ada di kapal itu aja dimasukkan hewan sepasang dan beberapa pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Padahal dakwah Nabi Nuh dilakukan selama 950 tahun. Dalam Al-Qur'an disebutkan, walaqad arsalna nuhan ila qaumi, kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Falabitha fihim, beliau tinggal di tengah-tengah mereka, mendakwahi mereka selama falabitha fihim alfasana, 1000 illa khamsin, dikurang 50, 950 tahun. Usia orang panjang-panjang. Selama 950 tahun dakwah siang malam dengan berbagai macam cara. Cuma pengikutnya sedikit sekali. Bisa dihitung dengan jari, sangat sedikit sekali. Maka Nabi Nuh alaihissalam disebut Rasul Ulul Azmi, yang sabarnya luar biasa, bertahun-tahun sampai ratusan tahun. Orang kalau sudah diberi usia sampai ratusan tahun itu punya banyak cerita. Misalnya kalau ada di zaman ini orang yang diberi usia sampai 300 tahun, dia akan tahu dulu nih Bekasi 100 tahun yang lalu masih sepi gitu ya. Enggak ada yang namanya perumahan, enggak ada ini, enggak ada itu. Kalau 200 tahun lagi yang sebenarnya gimana? Wah, lebih sepi lagi. Kayak gitu ya. Punya banyak cerita. Nah, ini kalau 950 tahun lebih banyak lagi cerita dan beritanya lebih sahih daripada yang cuma riwayat katanya, ya kan? Gitu. Ini 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tapi dakwah saya bukannya mereka mendekat, malah menjauh ya Allah. Dan seterusnya, ya. Orang dulu di zaman Nabi Nuh alaihissalam yang meninggal dalam usia mungkin 200, 300, 400 itu masih dianggap meninggal muda. Jadi ada ibu-ibu datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, ngadu anaknya meninggal muda. Kemudian Nabi Nuh nanya, dalam usia berapa? Dalam usia 300 tahun. Gitu ya. Maka diberikan kabar gembira bahwa nanti setelah kita ada generasi yang usianya enggak panjang, hanya 60 sampai 70. Sekitaran itu rata-rata. Kemudian kata ibu itu, kalau seandainya saya hidup di zaman tersebut, saya akan isi dengan banyak bersujud kepada Allah. Dalam sebuah riwayat seperti itu. Wallahu alam terkait dengan kesahihannya. Cuma kita ambil pelajaran. Dulu orang meninggal usia 300 tahun itu dianggap meninggal muda. Kalau kita meninggal sudah tua sekali. Tapi kalau di zaman Nabi masih muda segitu. Baik, itu mungkin ya. Dan bagaimana dipisahkan antara seorang suami dengan istrinya? Dipisahkan Nabi Nuh dan Nabi Lut dengan istri mereka berdua. Sampai disebutkan dalam Al-Quran, wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan wa imra'atan Lut. Allah berikan perumpamaan untuk orang-orang kafir dengan istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina shalihain. Keduanya adalah istri dari hamba kami yang saleh. Fakhanatahuma, tapi keduanya durhaka kepada suaminya, enggak mau mengikuti, enggak mau beriman. Wakila, dikatakan kepada keduanya, udkhulun naro ma'ad dakhilin, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk. Dan bagaimana dipisahkan istri dengan suami? Istrinya solehah seperti istri Asia, istri Fir'aun namanya Asia, tapi suaminya togut Fir'aun, dipisahkan. Maka dari sini kita ambil pelajaran, jangan kita mengandalkan dengan yang lain. Bapak saya kan rajin ke masjid, bapak saya kan seorang ustadz, atau anak saya orang yang soleh, pesantren, rajin ke masjid. Jadi kalau saya mah nggak apa-apalah, biasa-biasa saja, nggak mau sholat ke masjid, malas beribadah, nggak bisa. Masing-masing harus beramal. Nah ini terakhir, sebagaimana Nabi SAW pernah berkata kepada Fatimah, ya Fatimah, salni masyiti, wahai Fatimah, silakan minta dariku apa yang kamu inginkan, tapi aku nggak bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah.
Ini menunjukkan bahwa dalam satu keluarga semuanya harus beramal, nggak bisa ngandalkan yang lain. Bapak saya, meskipun bapaknya Habib misalnya, kiai misalnya, ustadz, nggak bisa berguna, atau suaminya nggak bisa bermanfaat bagi dia, kecuali kalau dia mau beramal. Kata Nabi SAW, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Siapa yang amalnya lamban, nggak bisa dipercepat oleh nasabnya hanya karena dia keturunan orang keturunan wali misalnya, keturunan Habib, nggak bisa. Tetap kalau amalnya kurang, tetap kurang. Ya, jadi seperti itu. Baik, ini mungkin sekedar nasihat ya, mudah-mudahan bermanfaat baik bagi saya sendiri maupun bagi para jamaah sekalian. Mudah-mudahan yang sedikit ini kita dapat ambil pelajaran. Mungkin sebelum ditutup, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Sebelum ditutup, ya.